Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanang Ilham Fatih dengan NIM 201241122 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Toharoh. Berikut penjelasannya. Nah, pada slide ini, di dalam Al-Quran terdapat ayat tentang Toharoh yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Selanjutnya, ada hadis tentang Toharoh yang berbunyi At-tahuru syatrul iman, yang artinya kesucian itu bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Kemudian selanjutnya terdapat juga ayat tentang Toharoh yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqum fihi abada la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, janganlah engkau melaksanakan sholat di dalamnya atau di masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Quran Surat At-Taubah ayat 108. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Nah, apa itu Toharoh? Toharoh berasal dari bahasa Arab at-toharotu yang artinya kebersihan. Namun, yang dimaksud di sini tentu bukan semata kebersihan. Toharoh dalam istilah para ahli fikih adalah mencuci anggota tubuh tertentu dari hadas maupun najis. Toharoh menduduki masalah penting dalam Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya toharoh, ibadah kita kepada Allah SWT tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan toharoh secara mutlak. Tanpa toharoh, ibadah tidak akan sah. Pada slide kali ini, terdapat 4 keadaan air menurut fikih. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak adalah air suci yang dapat untuk bersuci. Air suci yang mensucikan. Contohnya seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air dari mata air embun, air salju, dan juga air zam-zam. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan, dibagi menjadi 2. Yang pertama air musta'mal, yang kedua air mutaghayyir. Air musta'mal contohnya seperti air yang bekas wudhu. Kemudian air mutaghayyir contohnya seperti air kopi, air teh, air sabun. Nah, yang ketiga, air mutanajis adalah air yang kurang dari 2 kolah yang terkena najis. Contohnya seperti air kolah yang terkena kotoran hewan yang airnya itu kurang dari 2 kolah. Nah, itu akan menyebabkan najis. Yang terakhir, air musyamas adalah air di dalam besi ataupun logam ataupun emas yang terkena panas sinar matahari. Pada slide ini terdapat salah satu gambar contoh macam-macam air. Di sini terdapat gambar contoh air mutlak, contohnya air sumur. Kemudian sebelah kanan contoh salah satu air mutaghayyir, contohnya adalah air kopi.
Slide selanjutnya adalah pembagian jenis toharoh. Toharoh ada dua. Yang pertama toharoh hakiki atau najis adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang kedua ada toharoh hukmi atau hadas, adalah sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Pada slide ini terdapat macam-macam najis. Najis dibedakan menjadi tiga. Yang pertama najis ringan atau najis muwaffafah. Yang kedua najis pertengahan atau najis mutawasitoh. Yang ketiga najis berat atau najis mughaladoh. Ketiga kategori najis tersebut masing-masing memiliki cara tersendiri untuk mensucikannya. Namun, sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana cara mensucikan ketiga najis tersebut, perlu diketahui istilah najis ainiyah dan najis hukmiyah terlebih dahulu. Najis ainiyah adalah najis yang memiliki warna, bau, dan rasa. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang tidak memiliki warna, bau, dan rasa. Dengan kata lain, najis ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak ada wujudnya, namun secara hukum masih dihukumi najis. Pengertian ini akan lebih jelas pada pembahasan tata cara mensucikan najis. Nah, adapun macam-macam contoh najis dan cara mensucikannya, yaitu yang pertama, najis muwaffafah, yang merupakan air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI dan belum berumur 2 tahun, dapat disucikan dengan cara memercikan air ke tempat yang terkena najis. Cara memercikan air ini harus dengan percikan yang kuat dan mengenai seluruh tempat yang terkena najis. Air yang dipercikan juga mesti lebih banyak dari air kencing yang mengenai tempat tersebut. Setelah itu, barulah diperas atau dikeringkan. Dalam hal ini, tidak diisyaratkan air yang dipakai untuk mensucikan harus mengalir. Yang kedua, najis pertengahan atau mutawasitoh dapat disucikan dengan cara menghilangkan lebih dahulu najis ainiyahnya. Setelah tidak ada lagi warna, bau, dan rasa najis tersebut, baru kemudian menyiram tempatnya dengan air yang suci dan mensucikan. Sebagai contoh kasus, bila seorang anak buang air besar di lantai ruang tamu, umpamanya, maka langkah pertama untuk mensucikannya adalah dengan membuang lebih dahulu kotoran yang ada di lantai tersebut. Ini berarti najis ainiyahnya sudah tidak ada dan yang tersisa adalah najis hukmiyahnya. Setelah yakin bahwa wujud kotoran itu sudah tidak ada, dengan tidak adanya warna, bau, ataupun rasa, baru kemudian menyiramkan air ke lantai yang terkena najis tersebut. Tindakan menyiramkan air bisa cukup di area najis saja dan sudah dianggap suci meski air menggenang atau meresap ke dalam. Selanjutnya kita bisa mengelapnya lagi agar lantai kering dan tidak mengganggu orang. Yang ketiga, najis berat atau najis mughaladoh. Najis mughaladoh contohnya seperti air liur anjing dan juga babi. Najis mughaladoh dapat disucikan dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali basuhan, di mana salah satunya tercampur dengan debu atau tanah. Namun, sebelum dibasuh dengan air, mesti dihilangkan terlebih dahulu ainiyahnya atau wujud najisnya. Dengan hilangnya wujud najis tersebut, maka secara kasat mata tidak ada lagi warna, bau, dan najis tersebut. Namun secara hukum atau hukmiyah, najisnya masih ada di tempat yang terkena najis tersebut karena belum dibasuh dengan air. Untuk benar-benar menghilangkannya dan mensucikan tempatnya, barulah dibasuh dengan air sebanyak 7 kali basuhan, di mana salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Pencampuran air debu ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama,
mencampur air dan debu secara bebarengan, baru kemudian diletakkan pada tempat yang terkena najis. Cara ini adalah cara yang lebih utama dibanding cara lainnya. Yang kedua, meletakkan debu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya air dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Cara yang ketiga, memberi air terlebih dahulu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya debu dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Nah, pada slide kali ini ada salah satu contoh macam-macam najis. Yang pertama, najis muafafa. Contohnya itu bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya masih minum air susu ibu. Yang kedua adalah najis mutawasitoh. Itu contohnya gambar sapi yang masih mengeluarkan kotoran. Nah, itu kotoran sapi termasuk najis mutawasitoh. Yang ketiga, najis mughaladoh. Contohnya seperti gambar tersebut, air liur anjing. Nah, slide berikutnya adalah macam-macam hadas. Hadas dibedakan menjadi 2. Yang pertama, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya seperti keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, seperti kencing kita, kemudian kotoran kita. Terus contohnya lagi, hadas kecil adalah hilangnya akal, seperti tidur ataupun pingsan, dan juga menyentuh kulit lawan jenis. Kemudian hadas besar contohnya seperti junub, haid, nifas, dan wiladah. Dan cara mensucikan hadas kecil hanya dengan kita berwudu saja. Kemudian cara mensucikan hadas besar adalah dengan cara kita mandi wajib. Nah, pada slide kali ini terdapat refleksi materi. Materi toharoh, macam-macam air, najis, dan hadas merupakan satu kesatuan penting dalam menjaga kesucian dan keabsahan ibadah seorang muslim. Toharoh menegaskan bahwa kebersihan lahir dan batin sebagai syarat ibadah sangat bergantung pada pemahaman jenis air yang sah untuk bersuci serta kehati-hatian dalam menjaga diri dari najis dan hadas. Secara reflektif, materi ini membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada slide kali ini terdapat hikmah toharoh. Yang pertama, menjaga kesehatan, terhindar dari penyakit. Yang kedua, menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, wajah bersinar di hari kiamat kelak bagi yang menjaga wudunya. Yang terakhir, kebersihan bagian dari iman dan pangkal kesehatan. Nah, terima kasih teman-teman semuanya yang telah melihat penjelasan toharoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.